dibagi menjadi dua. Jadi ya, bagian 1 itu Keluaran 18 ayat 1 sampai 12. Itu perjumpaan Musa dengan mertuanya. Dalam bagian ini diceritakan mengenai kunjungan Yitro, mertua Musa bersama istri dan anak Musa. Bagian ini berpuncak pada jamuan perjanjian. Dan yang kedua yang belum kita baca itu pengangkatan hakim-hakim 18, 13b sampai 17. Itu sebenarnya yang disebut dengan desentralisasi kekuasaan pengadilan di Israel. Mungkin kita mengatakan subsidiaritas atau mungkin dikembangkan menjadi yang namanya demokrasi itu di situ. Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita lihat dari sana. Yitro. Lalu siapa yang datang saja? Itu Yitro, istrinya Musa yang namanya Zipporah, bersama anaknya Gersom. Gersom itu artinya apa? Pendatang di negeri asing. Dan Eliezer itu artinya Allah itu penolongku. Ada artinya ya. Nah, mereka mengunjungi Musa. Eliezer berarti Allah penolongku. Yang menarik itu adalah ini. Yitro, mertua Musa lah yang ditonjolkan dan bukan Zipporah atau kedua anak laki-laki. Maka itu menimbulkan pertanyaan apa ya? Tentu itu dikaitkan dengan ayat-ayat ini. Kunjungan Yitro itu merupakan reaksi atas keperkasaan Yahweh seperti diceritakan oleh Musa tadi ayat 8. Apa itu 8 bunyinya? Sudah itu Musa menceritakan kepada itu. Sudah itu Nah, itu kan kaitannya dengan peristiwa di Mesir, Keluaran di Mesir. Yitro bersukacita atas kabar yang disampaikan oleh Musa. Itu ayat 9 sampai dengan 11. Dilanjutkan dengan jamuan perjanjian antara Yitro, Harun, serta para penatua. Saya kira di situ ada hal yang menarik yang memang mau disampaikan, terutama kalau kita lihat ini. Tadi di situ kan Yitro itu mengakui sampai di kemudian hari membuat mezbah, korban bakaran dan korban sembelihan itu. Nah, pertanyaannya itu apakah pengakuan Yitro bisa dikategorikan sebagai pertobatannya dia? Mungkin ada yang berpendapat demikian, tetapi rasa-rasanya Yitro baru sampai pada pengakuan bahwa Yahweh Allah Israel lebih hebat ketimbang Allah Yitro dan bangsanya. Kita mesti ingat bahwa Yitro dan bangsanya itu kan masih percaya kepada ilah-ilah yang lain dan belum percaya sesungguhnya kepada Yahweh. Nah, yang menarik memang Yitro itu mempraktekkan tugas-tugas imam. Namun kiranya ia tidak bisa dijajarkan dengan keimaman Musa sebagai imamnya Yahweh. Lihat di situ Musa tidak ditampilkan di dalam persembahan itu. Yang diajak makan siapa? Yitro, Harun dan yang diajak makan adalah Harun, lalu kemudian tua-tua Israel. Pertanyaannya adalah di mana Musa?
Di dapur begitu. Di dapur. Aduh. Jadi dikirain itu boru harus menyiapkan makan untuk Aduh. Jadi musanya di mana, Bo? Masih penasaran, Bo. di situ Musa tidak ditampilkan. Maka sebenarnya kan mau mengatakan yang lebih unggul itu siapa? Meskipun ada pengakuan dari Yitro, tetapi sebenarnya mau ditunjukkan bahwa imamatnya Musa dengan Yitro itu lebih tinggi daripada imamatnya Yitro. Meskipun ada pengakuan, maka kan lalu orang menafsirkan apakah Yitro itu sudah sampai imannya seperti syarat imannya Musa. Kan itu kan yang dipertanyakan. Sehingga kalau dilihat di situ, lalu Musa tidak hadir itu kan mau menunjukkan bahwa keimamatannya Musa itu lebih tinggi dibandingkan imamat yang lain. Korban kesembahan dengan korban sembelihan itu apa bedanya? Beda. Biasanya kan ada unsur-unsurnya itu kalau misalnya ada untuk penebusan dosa, terus untuk perjanjian kalau disembelih, lalu kemudian darahnya dipercikkan, itu biasanya kaitannya dengan perjanjian. Nanti kita akan pelajari itu di dalam kitab Imamat. Itu lebih detail lagi. Bagaimanapun Musa itu menghormati mertuanya ya, itu ditandai dengan sujud pada Yitro. Ya, dia tetaplah sebagai, meskipun dulu kan dia tidak senang karena misalnya takut mungkin anaknya Sipora itu kalau dibawa Musa itu mungkin orang kopem karena akan disuruh pulang itu. Tapi kan nyatanya setelah melihat kesuksesan Musa, maka kan Yitro itu datang juga mendengar kabar bahwa oh ternyata Musa itu menjadi pemimpin yang bisa membawa bangsa. Oke, kita lewati saja. Di ayat 1 itu dikatakan Yitro itu imam di Midian. Ya, Nah maksudnya itu imam artinya dia dulu waktu itu sebelum dia melihat keberhasilan Musa, artinya dia belum mengakui apakah imam yang sama untuk imam yang lain juga atau bukan? imam ilah-ilah lain. Jadi jangan kita bayangkan begini loh. Jangan kita bayangkan bahwa semua orang lalu kenal Yahweh. Tidak. Jadi sama di sekitar kita ini kan juga ada, meskipun sudah ada 5 agama, tapi masih ada orang yang punya kepercayaan lain. Nah, kita bisa membayangkan seperti itu. Jadi di sekitar orang Israel ini juga ada kepercayaan lain yang biasanya itu berkaitan dengan suku. Kalau di daerah-daerah itu kan masih ada, banyak di daerah. Di Indonesia ini banyak agama, kepercayaan. Kalau di Sunda itu ada Sunda Wiwitan, lalu di tempatnya Romo Anton di Sumbawa itu ada, lalu kemudian di mana ini? Sebelahnya Padang ini, pulau itu. Mentawai. Mentawai.